Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama Berkah AJS Sangkar ya teman-teman ya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk pemasangan jeruji bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi itu untuk pemasangan jeruji bagian bawah itu untuk rotan bagian dalam di double ya teman-teman ya. Caranya cuma pakai paku sama tang ya teman-teman, itu dimasukkan, kasih jalur dulu pakai paku ya, lalu dipakai tang lancip itu ya teman-teman ya, tang buaya ya, lalu ditekan saja ya teman-teman untuk cara pemasangnya. Nanti untuk pelubangannya itu langsung saja di situ ya teman-teman, langsung dimal, langsung nanti dilubangi di situ ya teman-teman. Itu cuma dipaku saja pakai tang. Caranya untuk pemasangan jeruji bagian bawah sangkar ya teman-teman. Itu untuk sangkar ya, kemarin sangkar perkutut model balon ya teman-teman ya. Untuk tepoknya tepok paten ya, tidak tepok lepas ya teman, jadi itu tidak double ya untuk bagian bawahnya. Untuk caranya seperti itu teman-teman, cara masukkan pakunya ya. Tidak pakai palu ya teman-teman, tapi pakai tang buaya ya teman-teman ya, yang lancip itu ya teman-teman. Dipotong untuk ujungnya kalau sudah mencukupi ya, lalu dikasih paku lagi ya teman-teman ya, jadi terlihat rapat ya teman-teman ya untuk pemasangan jeruji bagian bawah ya. Kalau tidak di double ya bisa ya teman-teman ya, langsung dipasang jeruji ya, dikasih lubang ya, cuman nanti bisa kalau jebol bisa keluar ya teman-teman, biar kelihatan rapi. Tadi saya tambah lagi untuk bagian dalam ya teman-teman ya, untuk jeruji bagian dalam kita tambah rotan lagi ya teman-teman. Untuk itu pemasangannya menggunakan paku dan menggunakan tang seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman untuk caranya ya teman-teman. Lalu untuk pengemalan untuk jeruji ya teman-teman, itu sudah saya bikinkan untuk pengemalannya, dialtar saja untuk, lalu dikasih tanda ya teman-teman, pakai spidol ya teman-teman ya untuk menandainya. Itu menggunakan jeruji ukuran 2,7 ya teman-teman ya, 2,7 mili ya, karena untuk bagian bawah agak besar ya teman-teman, supaya kuat ya teman-teman ya. Setelah ditandai, masih ditandai lagi teman-teman ya, pakai paku ya teman-teman. Itu caranya seperti itu ya teman-teman untuk menandainya. Kita buat dulu untuk malnya ya. Itu penandaan pakai paku itu supaya untuk pengeborannya tidak meleset ya teman-teman, karena kalau tidak pakai ditandai dulu nanti bisa pengeboran bisa meleset ya teman-teman ya, karena itu bulat ya untuk rotannya ya. Jadi kalau tidak ditandai nanti bisa meleset, bisa mengenai kaki ya untuk mataburnya. Tandai dulu itu supaya untuk jalur mataburnya bisa langsung lurus ya teman-teman masuknya ya. Untuk lubangnya sendiri untuk bagian bawah itu memakai matabur ukuran 3 mili ya teman-teman, jadi agak besar ya, agak tidak terlalu banyak spelling ya teman-teman, kencang. Setelah sudah ditandai, lalu kita lubangi ya teman-teman menggunakan bor ya teman-teman. Itu saya menggunakan model tuner ya teman-teman, karena untuk bagian bawah enak pakai tuner ya untuk mengebor karena miring ya teman-teman. Jangan lupa untuk mataburnya dicek, kalau sudah tidak tajam ya nanti kita asah kembali ya teman-teman menggunakan itu ya, gereda ya teman-teman ya, pakai amplas itu ya. Setelah dirasa cukup ya untuk mataburnya, lalu kita pasang ya teman-teman. Untuk mataburnya ukurannya 3 mili ya teman-teman ya, dan jerujinya ukuran 2,7 mili untuk bagian bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa dikencangkan ya untuk pengeboran ya.
lanjut untuk pengeboran teman-teman. Setelah selesai untuk pelubangan, lalu kita pasang ya teman-teman untuk jeruji bagian bawah ya teman-teman. Caranya itu dirapatkan dulu ya teman-teman ya, itu dirapatkan dulu ya teman-teman untuk bambunya ya. Lalu kita pasang untuk jerujinya ujung sama ujung dulu ya teman-teman, supaya lebih enak ya dan presisi untuk pemasangan. Untuk jaraknya sekitar itu, jarak untuk bagian ruji bawah itu 1,5 1,5 cm ya teman-teman ya, untuk jarak ruji bagian bawah ya. Kalau untuk bagian yang ruji naik itu ukurannya 1 cm ya, mulai dari yang bawah ya teman-teman, 1 cm, lalu naik di atasnya itu 1,05, terus naik lagi 1,1, terusnya begitu ya teman-teman ya naiknya, supaya miring ya teman-teman jadinya. Untuk yang bawah 1,5 cm ya teman-teman untuk jarak jerujinya. Untuk ukuran jerujinya sendiri menggunakan jeruji ukuran 2,7 mili ya teman-teman, dan mata burnya menggunakan 3 mili ya. Ini kita masukkan seperti itu ya teman-teman, itu caranya. Kita masukkan, tidak usah terburu-buru ya teman-teman, yang penting presisi dan bagus ya teman-teman. Dan insya Allah awet juga ya untuk sangkarnya ya teman-teman ya. Potong menggunakan cutter atau gunting ya teman-teman untuk memotong sisa-sisa jeruji ya. Lalu kita masukkan semua ya teman-teman. Kalau sudah ujung sama ujung sudah dimasukkan, lalu dimasukkan semua saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum like atau komen, bisa ya teman-teman untuk komen atau bisa, biar kita bisa sharing ya untuk cara belajar membuat sangkar ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman, supaya kalau saya membuat video nanti teman-teman bisa langsung mengetahuinya teman-teman ya. Dan ini adalah cara-cara untuk belajar membuat sangkar ya teman-teman ya, bagi para teman-teman yang lagi tidak ada kerjaan atau mungkin membuat hobi ya teman-teman, untuk membuat sangkar ya, atau untuk usaha juga bisa ya teman-teman. Lalu dimasukkan ya, ditekuk lalu dimasukkan ya teman-teman. Fungsinya untuk merapatkan bambu bagian tengah itu supaya memasukkan jerujinya lebih mudah ya teman-teman ya, seperti itu ya. Lalu setelah semua termasuk, langsung dilonggarkan kembali ya teman-teman, untuk bambunya dilonggarkan kembali ya teman-teman. Nah jelas seperti itu ya teman-teman, udah rapi ya. Untuk video hari ini seperti itu ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.